Pada takhrij hadis ini kita juga akan sedikit praktik ya, bagian sedikit saja agar tahu bagaimana proses pencarian hadis atau proses meneliti sebuah hadis. Baik, kita mulai. Takhrij hadis itu adalah bisa didefinisikan sebagai penelusuran hadis dari berbagai kitab sebagai sumber asli yang mencakup secara lengkap baik sanad maupun matannya. Nah, definisi yang ini itu sudah kalian terapkan ketika mengerjakan UTS dari saya. Jadi, menelusuri hadis dari kitab aslinya. Jadi, dari kutubus sittah, kutubus tis'ah, dari kitab-kitab yang memuat matan-matan hadis yang kitab asli ya. Kitab asli yang memuat matan-matan hadis yang mencakup secara lengkap baik sanad maupun matannya. Jadi pada kitab itu sudah tertulis lengkap baik sanadnya maupun matannya. Nah, itu sudah kalian lakukan ya, takhrij hadis dengan definisi yang simpel. Kemudian definisi selanjutnya adalah mengarahkan dan meneliti suatu hadis menurut sumber-sumber dari kitab asalnya besertaan dengan menyebutkan sanad periwayatan sekaligus menerangkan kualitas hadis yang telah ditakhrij apabila memang dibutuhkan. Nah, jadi takhrij ini setelah kita melakukan pencarian hadis pada sebuah kitab babon, akan ditelusuri lagi menerangkan kualitas hadis ini itu berkualitas apa. Nah, kalau kita sudah bicara kualitas, otomatis yang dilakukan penelitian adalah baik dari sanad maupun dari matan. Kita kemarin sudah melihat atau mempelajari kualitas hadis di pembagian hadis dari segi kualitasnya. Ada hadis sahih, hasan, dan dhaif beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi ketika mau menerangkan sebuah kualitas hadis, syarat-syarat ini harus kita cari. Apakah suatu hadis ini terpenuhi semua syaratnya atau tidak? Begitu. Itu adalah definisi dari takhrij hadis. Jadi secara simpel itu takhrij hadis itu mengeluarkan hadis atau mencari hadis pada kitab-kitab sumber aslinya. Nah, di mana kitab itu mencakup sanad dan matanya. Kemudian lebih lanjut itu adalah menganalisa bagaimana kualitas hadis-hadis ini jika memang takhrij yang seperti itu dibutuhkan. Syarat-syarat seseorang boleh melakukan takhrij adalah komitmen mencari kebenaran, kemudian kemampuan berbahasa Arab, kemampuan ilmu hadis, mengetahui metode takhrij. Nah, jadi komitmen mencari kebenaran. Jadi itu sebuah syarat motivasi ya. Motivasi kita ketika mau mentakhrij itu motivasinya adalah mencari sebuah kebenaran dalam sebuah hadis ya kalau sekarang ya. Kemudian kemampuan berbahasa Arab tentu karena kitab-kitab takhrij hadis itu semua berbahasa Arab. Jadi kemampuan bisa membaca bahasa Arab itu sangat penting untuk melakukan takhrij hadis. Kemudian kemampuan ilmu hadis ya, karena kita akan mengetahui istilah-istilahnya, misalnya rawa'anhu, ruwiya'an, rawa'an, dan lain sebagainya. Atau misalnya nanti kualitas dari rawi tersebut, misalnya dia sikoh, dia itu austak. Nah, istilah-istilah ini hanya dipelajari pada ilmu hadis. Jadi kemampuan ilmu hadis harus dimiliki oleh orang yang mau melakukan takhrij. Kemudian mengetahui metode takhrij. Nah, tentu ketika kita melakukan sesuatu kita harus tahu metodenya untuk semua ilmu. Nah, kemudian
Setelah kita punya ya, kita ketika kalian mau belajar terutama ilmu hadis atau ilmu Al-Quran itu memang kemampuan bahasa Arab ya, walaupun tidak untuk ngomong ya, tidak cah ngomong atau membaca kitab gundul, tapi paling tidak membaca hadis ya, sudah membaca Al-Quran atau membaca hadis yang ada harokatnya itu bisa ya, membaca kitab itu bisa, itu yang perlu kita perdalam ketika kita sudah uh, berada atau sudah masuk di prodi ilmu hadis. Oke, kemudian metodenya ketika mau melakukan tahridz hadis yang pertama adalah mencari lafaz pertama hadis. Nanti akan kita lihat pada contohnya ya. Kemudian keyword matannya. Jadi selain kalau kita tahu lafaz pertama hadis bisa menggunakan lafaz pertama. Tapi kalau kita tidak tahu, kita cukup menggunakan keyword atau kata kuncinya. Kemudian kalau kita tahu perawi pertamanya, kita juga bisa menggunakan perawinya. Perawi pertama berarti yang setelah Rasul ya, yang mendapatkan langsung dari Rasul. Kemudian atau kalau kita tidak tahu menahu tentang detail hadisnya, kita tahu temanya, berarti kita juga bisa mencari tahu dari temanya. Nah, kemudian atau di status hadisnya. Jadi ada 5 metode yang bisa kita gunakan dalam mentahrid sebuah hadis. Di sini saya mencari karena kemarin kebetulan ada yang pernah nanya saya tentang hadis ini, nah, akhirnya saya gunakan atau saya cari sekalian dan saya gunakan untuk mentahrid hadis. Di sini ada hadis tentang hadatsana Qutaibah, hadatsana Ismail bin Ja'far, an Utbah bin Muslim, maula Bani Tantaini, an Ubaid bin Hunain, maula Bani Zuraid, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'al dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi shifa wa fil akhari da. Jadi ini adalah tentang ketika ada lalat yang jatuh pada minum itu kan disuruh menenggelamkan karena pada salah satu sayap lalat itu ada obatnya gitu ya istilahnya ya. Ada penyakit plus obatnya, jadi dilepuk sekali. Nah, itu ada hadisnya memang. Nah, akan kita praktekkan menggunakan metode ini. Oke, yang pertama adalah lafaz pertama. Ya. Lafaz pertama dari hadis tadi adalah ida waqa'al ida waqa'al dubab. Jadi lafaz pertama matan hadis itu adalah ida. Jadi lafaz pertama itu adalah mencari huruf hamzah dan zal dan selanjutnya. Jadi ini kenapa banyak metode ini itu karena kitabnya juga masing-masing. Jadi ada kitab-kitab misalnya ensiklopedia hadis gitu ya yang membukukan hadis itu berdasarkan urutan abjadnya atau urutan huruf hijaiyahnya gitu ya. Jadi kalau tadi itu lafadznya ida, kata pertamanya ida, berarti kalau kita mau mencari itu adalah pada lafadz ida atau hamzah dan zal. Sama kayak kita misalnya mencari bahasa Inggris read, misalnya kita mencari bahasa Inggris read, itu akan kita kamusnya akan kita buka dulu huruf R. Nah, read biasanya huruf R kan dimulai dari R, gitu ya. Terus apa A I R I gitu ya, R E dulu terus R I. Nah, itu juga
dilihat dulu hamzah, hamzahnya yang bersama dengan zal, kemudian kalau ida berarti idanya sama alif. Nah, jadi ida. Nah, metode yang seperti ini itu ketika jenengan menggunakan kitab Al-Jami' As-Sahih min Hadisil Bashir An-Nabid Lisuyuti atau Jam'ul Jawami'nya Suyuti atau Al-Jami' Al-Azhar min Hadisin Nabawi Al-Anwar yakni Al-Munawi. Nah, kitab-kitab ini bisa membantu kita melakukan takhrij hadis dengan menggunakan metode lafaz pertama. Jadi huruf-huruf pertamanya ya akan yo rada susah sekali ini rada ribet karena ida itu matannya yang menggunakan ida itu sangat banyak sekali. Nah, kalau mau mumet ya silahkan menggunakan lafaz pertama gitu ya. Apalagi ini lafaznya ida. Kalau lafaznya itu misalnya sholat, nah gitu kan langsung kata kerja ya. Jadi rada gampang lah dicari. Kalau ida itu keterangan ya, istilahnya itu rada susah. Kemudian menggunakan keyword. Nah ini yang paling saya sukai karena kalau keyword itu di semua kitab kita bisa gitu ya. Kalau apalagi sekarang metodenya digital karena kalau saya tahrij menggunakan maktabah Syamilah, otomatis yang akan cari adalah keywordnya, kata kuncinya. Nah, berarti kalau tadi itu ada kata-kata yang bisa kita cari ya. Ida itu kan hampir setiap matan ada. Berarti kita yang cari pembedanya adalah wako al-duba atau fi'ina. Nah, terus fal yaghmisbu atau ya begitulah fa'ina ahadijana hayyi sifa. Misalnya seperti itu. Nah, jadi bisa pakai wako al-duba al-yaghmisukullahu dan lain sebagainya itu bisa dicari di semua kitab dan lebih khususnya lagi kalau kitab-kitab yang digital gitu ya atau e-book jadi kita bisa search-nya itu bisa menggunakan keywordnya saja. Nah, keyword ini bisa dipakai kalau kita memang sudah tahu matan hadisnya. Bagaimana kita bisa tahu keyword kalau kita tidak tahu matan hadisnya? Gitu ya. Misalnya kalau kita cuma ingat pokoknya itu tuh tentang apa jenisnya lalat gitu. Lalat yang jatuh ke Ina. Karena pokoknya kita nggak tahu bahasa Arabnya. Dan itu susah sekali mencari hadisnya gitu. Paling akan kita cari di Google dulu gitu ya. Kalau sudah ketemu googlingnya, sudah ketemu Arabnya, baru bisa kita cari di kitab hadis. Oh Arabnya lalat itu dubab. Nah gitu. Kemudian atau di perawi pertama. Nah, kalau perawi pertama berarti kita lihat ini tadi rawinya pertama adalah Abu Hurairah. Jadi yang setelah Rasul ya, setelah Rasul itu adalah Abu Hurairah. Kita lihat. Nah, jadi Abu Hurairah itu bisa kita pakai pada kitab Atrof. Atrof As-Sahihain, Atrof Kutub Syamsuddin. Nah, biasanya kitab-kitab yang Atrof itu menggunakan nama perawi atau nama rawi pertama. Jadi nanti ada kitab-kitab kumpulan kitab kumpulan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Misalnya seperti itu. Nah, jadi misalnya ini kitab Atraf As-Sahihain li Abi Mas'ud Ad-Dimashqi. Jadi Atraf Sahihain. Jadi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu di apa ensiklopediakan bukan ya ditata ulang hadisnya disesuaikan dengan rawinya. Jadi penyesuaian rawinya juga nanti huruf abjad misalnya Abi Hurairah terus Abu Hurairah semua ditulis kemudian Aisyah semuanya ditulis gitu ya. Jadi per orangnya per rawinya kita bisa mencari kalau kita cuma tahu rawinya, oh pokoknya saya pengen nyari hadis yang dari Abu Hurairah. Nah itu carilah kitab-kitab Atrof. Jadi ya, biasanya itu menggunakan urutan nama-nama rawi. Kemudian tema hadis. Nah ini kalau kita tidak tahu lafadznya, kita tidak tahu keywordnya, kita cuma tahu pokoknya tentang dubab atau pokoknya tentang sholat. Kita mau mencari semua hadis tentang sholat misalnya. Nah ini kita bisa menggunakan tema. Itu ada Miftah Kunuz Sunnah Lil Wemski.
sequencing. Nah, jadi ini bikinan orientalis, tapi ini bagus sekali. Ya, ensiklopedia hadis. Nah, jadi hadisnya sudah per tema atau Kanzul Ummah fi Sunanil Aqwal wal Af'al. Nah, ini PDF-nya ada, biasanya PDF-nya ada. Jadi gampang ketika mencari sebuah hadis. Gitu. Kemudian status hadis. Nah, status hadis ini mencari status hadis apakah hadis qudsi. Biasanya kan ada kumpulan hadis-hadis qudsi. Nah, gitu. Itu bisa kita pakai juga untuk mencari mentahrid sebuah hadis. Atau hadisnya marfu, mursal gitu ya. Al-Azhar, Al-Mutanasirah, Al-Akhbar, Al-Mutawatirah Lisuyuti. Jadi ini mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir saja. Jadi bisa status hadisnya yang mutawatir. Kemudian Al-Marosil li Abu Ali Abi Daud. Jadi ini adalah kumpulan hadis-hadis yang mursal. Kumpulan hadis-hadis yang mursal itu ada di Al-Marosil li Abi Daud. Jadi ketika kita memang sudah tahu status hadisnya dan kita punya kitab-kitabnya, kita bisa menggunakan kitab-kitab ini. Kita bisa menggunakan metode ini. Nah, baik. Sekarang akan kita tahrij sedikit tentang tahrij ya, akan kita tahrij matan idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmisu kullahu. Nah, karena prakteknya ini saya akan menggunakan maktabah Syamilah saja yang lebih ringkas. Oke, jadi stop share dulu ya. Kita akan membuka maktabah Syamilah. Oke, jadi ini adalah aplikasi maktabah Syamilah yang bisa jenengan gunakan untuk mencari matan hadis. Ini tombol search akan kita fokuskan saja. Misalnya kita akan mencari saja pada kitab Bukhari. Sahih Bukhari. Nah, nanti akan muncul pada bagian ini ya. Ini kitab-kitab yang akan kita gunakan dalam proses pencarian. Kemudian selain Bukhari, biar tidak hanya satu kitab, kita akan menggunakan Sahih Muslim. Oke, kita sudah punya 2 kitab untuk kita pencarian biar lebih simpel. Kalau kita asal ngetik nanti semua kitab keluar. Jadi agar lebih simpel itu kita menggunakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tadi ada kata-kata idza waqa'a gitu ya. Akan kita tulis waqa'a ad-dzubab. Oke, idza waqa'a ad-dzubab akan kita cari. Nah, ketika kita mencari sudah memfokuskan pada 2 kitab, ini pihak Muslim berarti tidak ada ya. Di sini ada ini nama kitabnya, kitab Sahih Bukhari, ini nasnya, akan kita cari nasnya yang tepat. Kemudian ini babnya, dan ini ada di safhah berapa atau di halaman berapa. Kitab Sahih Bukhari bab idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum, ini babnya. Nah, ini matan hadisnya. Nah, hadatsana Khalid bin Makhlad, hadatsana Sulaiman bin Bilal qala. Nah, ini akhirnya ya. Ini beda sanad ya. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Ismail bin Ja'far an Utbah bin Muslim. Nah, ini adalah matan yang tadi saya cari. Ini sudah ketemu. Nah, ketika mau melakukan tahrij, misalnya saya menggunakan kata-kata tadi, keywordnya tadi, kalau mau mentahrij beneran itu misalnya kita mau mentahrij pada kutubus sittah. Nah, berarti kutubus sittah semuanya harus dipakai di sini. Nah, jadi nanti kita akan mencari. Nah, ini kan baru kita Sahih Bukhari dan Muslim ya, karena agar singkat saja. Ini saya hanya akan mencari pada Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kalau sudah seperti itu maka di sini ketemu ada 2 di Sahih Bukhari itu ada 2 sanad, ada 2 poin sanad. Yang pertama adalah hadatsana Khalid bin Makhlad, hadatsana Sulaiman bin Bilal, qala hadatsani Utbah bin Muslim, qala akhbarani Ubaid bin Hunain. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini
beda dengan yang satunya, itu ada hadasana Qutaibah. Kalau tadi itu dari Bukhari itu mendapatkan dari Khalid bin Makhlad, nah kalau yang satu adalah dari Qutaibah. Nah ini UTS kemarin bisa kalian pakai ya seperti ini ya. Jadi sama hadisnya tapi berbeda pohon sanatnya. Meskipun di sini Utbah bin Muslim, nah di sini juga mana tadi di sini juga Utbah bin Muslim dari Ubaid bin Hunain itu sudah sama. Tapi dua marote atau dua atau bab setelah Bukhari ini sebelum Bukhari ya sebelum Bukhari itu ada dua yang berbeda. Oke, oke sini di stop share dulu. Akan kita kembali lagi ke materi tadi. Nah ini sudah saya cari ya, sudah saya cari. Nah jadi hasil pencarian saya terhadap hadis tersebut itu adalah pada Sahih Bukhari bab idza waqa'atu bab. Nah, pada ini pada 7 atau bab 7 itu halaman 140. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Ismail bin Ja'far ila akhirih. Kemudian ada lagi di Sunan Ibnu Majah. Nah, ini sebelum saya praktek ini saya sudah mencari ya. Jadi saya tidak hanya mencari di Sahih dan Muslim, tapi juga kutub tis'ah. Jadi ada juga di Sunan Ibnu Majah. Idza waqa'a bab bisa rafikum faliyal khamis fihi tsumma yatrahu fa inna fi ahadi janahaida wa fil akhir syifa. Jadi hanya ada perbedaan sedikit. Nah, tapi ini maknanya atau membicarakan hal yang sama. Begitu juga ada juga di Sunan Ibnu Majah bab ya kok fil ina. Ada dua. Di Ibnu Majah juga ada dua dengan sanad yang berbeda. Nah, jadi ketika kita mau mentakhrij itu kita lakukan ini dulu. Matan ini yang sama ini itu ada dalam kitab apa saja. Itu ya. Jadi biasanya ya minimal paling enggak kutubut tis'ah itu untuk membandingkan arah satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, saya hanya meringkas dengan menggunakan tiga hadis ini. Ini kan hadisnya sama semua. Ada kok ada bagian hatikum. Nah, yang tadi ada fal yaghmizu kulluh. Kalau di sini fal yaghmizu fihi. Kalau di sini fal yamkulhu. Jadi ini itu membicarakan hal yang sama dengan redaksi yang berbeda tipis sekali ya. Perbedaannya tipis sekali. Oke, dan yang akan saya cari lebih lanjut adalah ini dari riwayat Bukhari. Nah, setelah kita menjelentrekkan hadis seperti ini, kita pilih salah satu yang mau kita perdalam lagi. Saya memilih yang dari Bukhari. Oke. Kemudian ketika sudah melakukan itu, maka akan saya temui bahwa hadis tersebut sanadnya adalah ini dari Bukhari itu Qutaibah itu dengan menggunakan hadatsana ya. Tapi kita lihat lagi. Hadatsana Qutaibah. Ini kan yang bilang hadatsana bercerita kepada kami itu kan mukhorisnya ya adalah di sini berarti Bukhari bilang bahwa Qutaibah bercerita kepada saya. Ini nah dari Qutaibah itu juga hadatsana Ismail bin Ja'far. Baru dari Ismail bin Ja'far itu an Utbah bin Muslim, kemudian an Ubaid bin Hunain, dan an Abi Hurairah, qala Rasulullah. Ini adalah skema sanadnya atau pohon sanadnya yang akan saya telusuri lebih lanjut. Oke, setelah kita menulis skema sanadnya ini akan kita teliti satu-satu. Yang pertama adalah apakah sanad ini tersambung atau tidak. Ini akan kita pelajari pada pembahasan kali ini ya. Ini kan juga pengenalan. Jadi yang pertama bisa kita telusuri adalah apakah sanad satu dan keduanya ini tersambung.
Apakah Bukhari tersambung ke Qutaibah, kemudian nyambung ke Ismail, dan seterusnya ila Rasulillah. Caranya gimana? Kita lihat satu persatu rawinya. Nah, ini adalah karena saya sudah yakin bahwa Abu Hurairah itu bertemu dengan Rasul, maka ini saya lewati dulu ya. Saya tidak akan mencari tentang Abu Hurairah karena saya yakin Abu Hurairah itu ketemu Rasul. Yang pertama saya akan cari adalah Ubaid bin Hunain. Gimana cara mencarinya? Ini adalah Ubaid bin Hunain. Oke. Karena sekali lagi saya akan memakai maktabah Syamilah. Nah, oke, sekarang kita akan mencari di kitab lainnya karena kalau berhubungan dengan Rijalul Hadis itu biasanya saya pakai Tadhibut Tanhib atau Tadhibul Kamal. Kalau di sini kayaknya adanya Tadhibul Kamal. Nah, oke, akan kita cari di sini. Ini kita hapus dulu. Oke. Kita akan cari di sini adalah namanya tadi Ubaid bin Hunain. Oke. Kita carinya seperti ini ya. Ubaid bin Hunain. Nah, kita cari penelusurannya adalah di sini. Oke, karena tadi kita masih mencantumkan Sahih Bukhari dan Muslim, maka semua yang ada Ubaid bin Hunainnya di Sahih Bukhari akan keluar. Nah, karena saya tidak mau mencari matanya, saya hanya akan lihat di Tadhibul Kamal. Oke, di sini banyak sekali ya. Kita harus mencarinya satu persatu. Ubaid itu ada di delapan. Nah, ada Ubaid bin Hunain. Cari Ubaid bin Hunain. Tadi Ubaid bin Hunain. Kita ketemu pada Ubaid bin Hunain ini ya. Ini namanya Ubaid bin Hunain Abu Abdillah Al-Madani. Nah, setelah kita tahu ini, setelah kita ketemu namanya ini, kita melihat itu artinya Ubaid bin Hunain itu meriwayatkan dari. Jadi ini daftar kalau ada titik 2 itu adalah gurunya. Nah, kita tulis Abi Musa al-Ash'ari, wa Zaid bin Thabit, wa Qatadah bin Nu'man, Abu Hurairah, dan lain sebagainya. Kita tulis pada skema sana tentang Ubaid bin Hunain. Kemudian kalau Anhu itu adalah muridnya atau sesiapa-siapa saja yang meriwayatkan dari Ubaid bin Hunain. Nah, di sini ada Utbah bin Muslim, Salim Abu Nawar, Abu Zinad, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita kembali ke sini lagi dulu. Ini rada jelimet ya. Oke, kita kembali ke sini bahwa Ubaid bin Hunain itu tadi namanya adalah Ubaid bin Hunain Abu Abdillah Al-Madani. Annya atau beliau ini tercatat meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, Zaid bin Sabit, Qatadah bin Nu'man, dan Abu Hurairah. Ketemu satu. Jadi Ubaid bin Hunain memang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Itu ya.
Jadi di sini ketemu antara Ubaid bin Hunain itu nyambung ke Abu Hurairah. Kalau ternyata pada barisan an ini tidak ada, maka besar kemungkinan antara Ubaid bin Hunain dan atasnya itu tidak bertemu. Nah, jadi an ini adalah Ubaid bin Hunain meriwayatkan dari siapa? Nah, salah satunya Abu Hurairah. Jadi kita sudah ketemu. Kemudian tadi pada barisan anhu itu adalah siapa saja yang meriwayatkan dari Ubaid bin Hunain. Itu ada Utbah bin Muslim. Langsung ketemu bahwa di bawahnya itu ada Utbah bin Muslim. Nah, jadi di sini tercatat bahwa Utbah bin Muslim itu meriwayatkan dari Ubaid bin Hunain. Ini dari segi ketersambungannya dulu ya. Perkara ternyata hadis ini tidak diriwayatkan dari Utbah bin Muslim kepada dari Utbah itu dari Ubaid itu urusan lain, itu adalah penelusuran lain. Nah, yang pertama kita cari adalah apakah tersambung atau apakah bertemu. Ternyata ini tercatat dalam sejarah, misalnya gitu ya, bahwa Utbah itu meriwayatkan dari Hunain. Ini pada biografinya Hunain itu ada. Jadi kalau ada an itu adalah guru-gurunya atau atasnya Ubaid. Ubaid meriwayatkan dari siapa saja itu ada di an. Kalau anhu itu adalah setelah Ubaid. Nah, itu adalah setelah Ubaid. Siapa saja yang meriwayatkan dari Ubaid. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Ubaid bin Hunain itu bertemu dengan Abu Hurairah dan bertemu pula kepada Utbah. Jadi antara Abu Hurairah, Ubaid dan Ubaid ini bertemu, Ubaid dan Utbah ini bertemu. Oke, akan kita satu lagi contohnya ya, yaitu adalah Utbah bin Muslim. Apakah pada biografi Utbah bin Muslim itu juga tertulis Ubaid bin Hunain atau tidak? Caranya sama seperti tadi. Caranya seperti tadi, kita akan mencari namanya kita ganti ya, berarti ya Utbah bin Muslim. Masih kita sama di sini ya. Oke, tadi ini. Jadi Utbah bin Muslim namanya udah di sini. Oke, kita kesampingkan yang Sahih Bukhari dan Muslim, langsung kita ke yang ada Tadhibul Kamalnya. Oke, jadi ini ada kita cari ya Utbah bin Muslim itu ada di mana? Jadi tidak di sini Utbah bin Muslim belum ketemu. Nah, jadi begitu cara mencarinya. Ini aplikasi yang buat saya itu paling penak ya. Utbah bin Muslim. Di sini belum. Kita ulangi tadi sudah saya tulis. Apakah di sini Utbah bin Muslim? Temu ya, di sini ada Utbah bin Muslim At-Taimi. Nah, Maulahum Al-Madani ini ditulis, berarti nama lengkapnya Utbah bin Muslim adalah Utbah bin Muslim At-Taimi Maulahum Al-Madani wa huwa Utbah bin Airin Atabah Utbah Airin Utbah. Nah, kita tulis juga an-nya. An itu adalah dari siapa saja kah Utbah meriwayatkan hadis. Nah, itu adalah yang pertama Ubaid bin Hunain. Nah, sudah ketemu ya. Ubaid bin Hunain, Nafi bin Jabir bin Mat'am.
Kemudian anhunya siapa saja yang meriwayatkan dari Utbah bin Muslim itu ada Ibnu Ishaq, Sulaiman bin Bilal, Muslim Al-Zanji, Ismail bin Ja'far wa akharun. Nah, ini kita tulis dulu. Nah, setelah ketemu, kita tulis dulu. Kita kembali ke bagannya yang tadi. Nah, ini. Jadi Utbah bin Muslim itu annya adalah Ubaid bin Hunain. Nah, jadi ketemu ya. Ternyata pada biografi Utbah, gurunya yang namanya Ubaid bin Hunain itu juga tertulis. Nah, jadi ini semakin menguatkan bahwa Ubaid dan Utbah itu bertemu. Kemudian pada Anhu itu berarti bawahnya. Nah, kalau menggunakan skema sayap paling bawah itu mukhorid paling atas Rasul, kita bisa berbicara atas dan bawah gitu ya. Oke, jadi Utbah bin Muslim itu juga mengajarkan hadis ini ke siapa saja, mengajarkan hadis bukan hadis ini ya, mengajarkan hadisku ke siapa aja yang antara adalah Ibnu Ishaq, Sulaiman bin Bilal, Muslim Al-Zanji, wa Ismail bin Ja'far. Nah, di sini ketemu bahwa hadis ini Utbah itu adalah menceritakan kepada Ismail bin Ja'far. Ternyata nama Ismail bin Ja'far itu ada pada biografi Utbah bin Muslim. Jadi Utbah itu bertemu dengan Ismail bin Ja'far. Begitu juga dengan seterusnya. Nanti kita telusuri Ismail bin Ja'far ini apakah yang an itu ada Utbah bin Muslim dan anhunya itu ada Qutaibah. Begitu juga dengan Qutaibah. Apakah pada biografi Qutaibah itu annya ada Ismail bin Ja'far dan anhunya ada Bukhari atau tidak? Kalau ada semua berarti sanad ini semuanya tersambung. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini adalah satu saja atau penelitian tentang ketersambungan sanad yang harus kalian ketahui caranya gitu ya. Terus kalau tidak punya maktabah syamilah gimana Bu? Oke, akan saya kasih PDF. Kalau ini adalah maktabah syamilah. Kalau misalnya kita tidak punya maktabah syamilah, mau mencari nama-nama ini gitu ya, kita menggunakan PDF saja. Jadi saya punya PDF ini, Tadhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, ini isinya adalah nama-nama rawi. Nah, yang dalam hadis ya, kayaknya kalau kita Sahih Bukhari itu insya Allah adalah namanya pada Tadhibul Kamal ya. Akan kita cari kedua nama tadi ya, Ubaid bin Hunain sama Utbah. Oke, karena ini kalian harus mencari satu-satu. Nah, karena ini videonya harus singkat, jadi sudah saya cari bahwa Ubaid dan Utbah itu ada di juz 19. Oke. Nah, cara mencarinya gimana? Dibuka satu-satu kitabnya, kemudian carilah pada bagian paling bawah, yaitu daftar isi. Nah, biar kalian nggak mumet. Nah, ini ya. Oke, namanya tadi adalah Utbah. Kita cari halaman. Oke, sudah saya catat ini. Saya sudah menyampaikan ini ya. Videonya tidak terlalu lama. Ini Muslim itu ketemu ada di sini. Utbah bin Muslim ini ya pada halaman 323 pada nomor urut rawi 3785. Nah, ini ada di sini Utbah bin Muslim. Jadi kemudian di halaman 323 itu dicari 323. Memang ini jadi nanti dicari, jenengan bisa cari di sini 323. Kita menggunakan tadi kita 323 karena ini itu bentuknya scan, jadi sayang sekali saya tidak bisa
Biasanya kan kita bisa Ctrl F sini ya, kita bisa mencarinya di sini. Itu kalau bentuknya memang PDF murni. Tapi karena itu scan, jadi kita tidak bisa nge-search dengan Word. Nah, kalau kita bisa itu PDF-nya PDF asli, kita bisa nge-search ya. 100 berarti 123. Karena ini ratusan, jadi agak lola. Tapi intinya seperti itu. 323. Sebentar lagi. Ini ada 323. Apakah benar bahwa ini? Nah, ini kita bisa lihat. Ini di sini itu ada Utbah bin Muslim At-Taimi Maulahu Madani wa Utbah bin Abi Utbah. Ya, isinya sama karena tadi yang saya cari itu juga Tatsibul Kamal ya, tapi versi aplikasi gitu ya. Jadi ini rawaan dan ruwiyaan dan rawaan. Rawaan atau Marwaanhu. Jadi meriwayatkan dari siapa aja. Utbah itu adalah Ubaid bin Hunain yang kita cari tadi ya. Kemudian anhunya itu ada siapa? Tadi ada mana kita tadi? Muhammad bin Ja'far. Siapa tadi? Sulaiman Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far. Nah, ini sudah ketemu. Begitu juga dengan Ubaid. Nah, kita cari lewat ini. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah sanad dalam hadis ini tersambung atau tidak. Oke, demikian untuk tutorial kali ini, gampang ya. Jadi mungkin susah karena kita belum pernah membuatnya, sebelum pernah melakukannya. Jadi semoga setelah ini kita bisa lebih akrab dengan kitab-kitab turas hadis sebagai rujukan utama kita ketika mau mencari hadis. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching dan kita berjumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.